Halo teman-teman semua, bergabung lagi dengan aku Putri Adisti dengan NIM 1706622061 dari kelas S1 Akuntansi A tahun 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Di sini aku membuat video ini sebagai pemenuhan dari nilai ujian akhir semester mata kuliah Analisis Data Multivariat. Aku akan mengelola dari data yang sebelumnya sudah diberikan oleh dosen pengampu terkait. Yang sebelumnya aku sudah masukkan ke dalam format file Excel. Berikut datanya. Nah, di sini sudah ada data yang sudah dikirimkan sebelumnya oleh dosen pengampu terkait ya. Ada total 80 sampel data ya. Di sini 81 kolomnya karena satu dengan tidak. 80 sampel data ini berasal dari gabungan data cross-section dan data time series. Makanya kenapa disebut dengan data panel. Nah, data cross-section sendiri adalah data yang berasal dari beberapa perusahaan. Dari sini ada 4 perusahaan, ada IBM, ada Good, ada UO, dan ada US. Ditambah dengan adanya data time series, yaitu data yang berasal dari beberapa runtutan waktu gitu. Di sini per tahun yang dimulai dari tahun 1935 sampai 1954 dengan total ada 20 tahun. Berarti ada 4 perusahaan dengan per perusahaan itu memiliki data dari 20 tahun yang berurutan. Berarti 4 dikali 20 ada total 80 sampel data sudah betul ya. Nah, dari data yang sudah dimiliki ini ternyata kita memiliki 3 variabel teman-teman. Ada satu variabel dependent atau yang dipengaruhi yaitu Y dengan kodenya itu INV, nilai investasi, dan dua variabel independen yang mempengaruhi di sini ada X1 dengan kode HS yaitu harga saham dan X2 dengan kodenya yaitu NAK yaitu nilai aktual kapitalisasi. Lalu cara membaca variabel ketiganya itu bagaimana sih? Biasanya kan ada di judul-judul ya cara bacanya. Nah, cara bacanya itu seperti pengaruh harga saham dan nilai aktual kapitalisasi terhadap nilai investasi begitu. Nah, dari data ini akan aku olah melalui aplikasi eViews series ke-13. Pertama yang harus aku lakukan pastinya adalah menyiapkan work file dan penginputan data. Nah, penginputan data ini sendiri bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu kita bisa secara manual, yaitu mengcopy paste data yang kita miliki sebelumnya di Excel, atau kita bisa ketik secara manual satu persatu data per variabelnya. Dan kedua yaitu mengimport langsung format data Excel yang sudah kita miliki gitu. Nah, karena kita mau melakukan yang paling pertama yaitu penginputan data secara manual dengan copy paste, kita harus copy paste dulu ya teman-teman di sini. Oke, kita copy paste hanya yang isi dari variabel yang sudah Ctrl cek, kita copy paste, kita lanjut ke aplikasi dari eViews-nya langsung. Setelah kita membuka aplikasi eViews, yang paling pertama kali keluar adalah jendela menu seperti ini teman-teman. Nah, cara pertama adalah menginput data secara manual. Nah, kita bisa pilih menu yang paling atas nih, create a new eViews work file. Nah, kita sesuaikan dengan tipe struktur data yang sudah kita miliki tadi di Excel, yaitu adalah data panel, berarti balanced panel. Frekuensinya annual, tadi ada 20 tahun secara berurutan yang dimulai dari tahun start date-nya berarti tahun 1935 dan berakhir di tahun atau end date-nya adalah 1954. Dan number of cross section-nya tadi ada berapa perusahaan? Ada 4. Kita ketik 4. Nah, kalau sudah sesuai, dicek kembali, kita bisa klik OK. Nah, muncullah di sini ada tab yang namanya WordFile tapi untitled karena belum dinamain. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada C itu konstanta, ada cross ID itu adalah sebagai penanda dari cross section per perusahaannya, ada date ID sebagai penanda dari time series atau per tahunnya, dan res ID atau residu itu adalah sebagai bahan untuk pengujian regresi lanjutan nanti selanjutnya gitu. Nah, tapi belum ada di sini ada pilihan dari per variabelnya teman-teman atau kelompok datanya. Nah, kita bisa membuatnya dengan cara kita pilih di sini ada quick nih, menu yang di atas ada quick. Lalu kita pilih yang empty group atau edit series di sini. Nah, muncullah ada tab baru namanya group untitled. Nah, di sini kita harus memberi nama
masing-masing variabel dulu. Tadi ada Y1 yaitu INV, dia alpha series aja teman-teman ya, karena dia adalah copy paste. Jadi kita harus menyesuaikan data yang ada di Excel-nya gitu. Jadi benar-benar harus menyesuaikan datanya mulai dari posisi desimalnya dan penulisan nominalnya. Oke. Tadi lalu ada juga X1 yaitu ada harga saham, alpha series juga, dan ada X2 yaitu ada nilai aktual kapitalisasi. Masih sama alpha series. Nah, karena tadi kita udah copy, berarti kita tinggal paste aja. Ctrl V. Nah, muncul. Sudah sesuai betul-betul dengan yang ada di Excel-nya. Penulisan nominalnya dan peletakan desimalnya. Total ada 80 data sampel. Nah, setelah kita munculkan kelompok data ini, ternyata dia bakal muncul nih teman-teman di pilihan tadi nih yang tab work file-nya ada X1, X2, dan ada Y-nya. Gitu. Nah, ini baru cara pertama. Kita menginput data. Nah, cara kedua kita bisa menginput data secara impor melalui format file Excel yang sudah kita miliki sebelumnya. Masih sama, teman-teman bisa membuka kembali aplikasi eViews-nya dan akan muncul pada jendela paling pertama yaitu seperti menu di depan ini. Nah, kita pilihannya bukan tadi yang di atas lagi, tapi yang di paling bawah nih teman-teman. Open a range file such as Excel. Tapi teman-teman pastikan dulu kalian sudah punya format file Excel-nya yang di dalamnya sudah ada data yang ingin kalian olah. Kita klik aja. Nah, lalu kita cari mana file datanya nih teman-teman. Aku cari ada di sini. Langsung open aja. Nah, sudah muncul. Sesuaikan dulu tadi datanya kalian simpan di sheet berapa. Aku sudah benar. Di sheet 1. Nah, di sini ada tambahan untuk pembantu barisan penomoran, tapi aku nggak usah butuh karena udah dibantu dengan keterangan firm sama tahunnya ya. Jadi, aku bisa langsung next saja. Nah, di sini tentukan tipe data per barisnya ini, teman-teman. Kalau firm benar, dia tipe datanya karakter, tahun itu angka, semua variabel itu dengan angka juga. Basis tipe datanya. Kita bisa next kalau sudah benar. Nah, muncul seperti ini. Tadi, sesuaikan dulu dengan struktur data yang kita miliki. Tadi adalah data panel, berarti data panel, benar. Frekuensinya annual, karena tadi per tahun ya, sudah betul. Cross sectionnya itu ditandai dengan firm, perusahaan, sudah betul. Dan date seriesnya ditandai dengan tahun. Kalau sudah betul, kita finish aja. Nah, kita nggak usah nge-link ke series dan alpha objeknya, karena kita sudah melalui impor langsung ya, yang sudah betul-betul ada di Excel-nya dan sudah benar. Jadi kita bisa langsung no aja. Nah, di sini bedanya, kalau impor kita langsung punya nih pilihan ada X1, X2, dan Y-nya teman-teman. Jadi, kalau ingin membuka kelompok datanya yang tadi grup itu, kita bisa langsung select aja nih teman-teman per variabelnya. Ada X1, X2, dan Y, kita select, kita open as a group. Nah, baru muncul tab yang sama yaitu tab grup yang kayak tadi di manual. Tapi sudah bedanya, udah ada isi-isinya karena kita impor langsung. Sama isinya, penomorannya sudah sama, nominalnya ya, dan peletakan desimalnya juga sudah betul. Gitu. Nah, jangan lupa kalau misalkan kita mau minimize biar tidak bingung itu ada di mana, kita bisa name aja teman-teman ya, biar nggak kecampur. Nah, di sini bisa kalian personifikasikan dengan pilihan kalian sendiri penamaan yang seperti apa. Aku tapi seperti yang kayak gini juga tidak apa-apa, kok jadi oke aja. Langsung di sini bukan untitled lagi, tapi grup satu. Nah, lanjut aku akan membuat persamaan dari regresi data panel yang aku miliki. Nah, kalau mau memunculkan equation, kalian bisa dulu stay di ini ya, tab dari grup tadi. Nah, habis itu kita pilih menu quick nih teman-teman, yang di atas kan ada beberapa pilihan, kita pencet yang quick. Lalu ada di sini pilihannya estimate equation. Kita klik, nah muncul seperti ini teman-teman. Nah, equation specification-nya tuh kita isi apa sih? Kita isi dengan variabel-variabel yang kita punya, yang diawali dengan variabel dependent-nya yaitu Y.
Tapi aku nggak mau langsung nulis Y-nya, teman-teman. Karena di sini aku mau ngasih tahu basis dari datanya itu kan berbeda ya. Ada yang ratusan, bahkan ada yang di sini ribuan, teman-teman. Terus ada juga yang bahkan satuan. Jadi aku mau samain data mereka ke dalam basis yang sama, dalam nominal yang sama depannya, supaya nanti data yang tersebar itu secara normal, secara berdekatan, atau secara tersebar dengan baik. Kalau misalnya di sini ada yang ribuan, nanti kan dia keribuan sendiri datanya, jadi tersebarnya tidak baik. Mencar-mencar, aku pengen yang tersebarnya secara baik, karena tersebarnya secara merata itu berarti harus ditransformasi nih teman-teman datanya. Bisa ditransformasi melalui logaritma. Nah, berarti aku bisa nulis log di sini. Aku masukin mulainya itu pertama dari dependennya dulu atau Y, lalu bisa mulai langsung ke variabel independennya atau X1, baru variabel X2-nya. Nah, jangan lupa sertakan juga C, teman-teman. C itu nanti sebagai konstantanya. Nah, langsung kita lihat di sini ya metodenya least squares dan sampelnya 1935 sampai 1954 ya. Sudah betul? Di sini panel option, aku mau ngasih tahu aja. Nah, panel option untuk apa sih? Untuk menentukan efek mana yang akan kita coba. Jadi, ada 3 efek ya. Ada common effect, itu yang biasanya, yang seperti kita lakukan seperti biasa. Ada fixed effect, dan ada random effect. Tapi karena kita ingin membuat persamaan regresi data panel yang seperti biasa, kita pilihnya common effect. Common effect itu adalah pilihan optionnya seperti ini. Semuanya non ya, cross-section non, period non, GLS weight-nya juga no weights, dan koefisien covariance metode juga ordinary. Ketika sudah sesuai semuanya, kita bisa okein aja. Nanti akan muncul tab baru yang namanya equation untitled karena belum dinamai. Lalu gunanya tab equation itu untuk apa sih? Untuk melihat seberapa signifikannya sih pengaruh variabel independennya terhadap variabel dependennya. Bisa melalui 2 uji, teman-teman. Di sini ada uji T dan ada uji F. Sesuai namanya masing-masing ya. Jadi uji T ini bisa, nama lainnya itu adalah uji parsial. Kenapa uji parsial? Karena dia diujinya secara sebagian atau sendiri-sendiri per variabel. Jadi nanti akan diuji variabel independen X1, harga saham terhadap variabel dependen nilai investasi. Secara sendiri nanti baru hasil keduanya secara sendiri lagi. Pengaruh variabel dependen X2, nilai aktual kapitalisasi terhadap variabel dependennya nilai investasi. Jadi dia ditemukan hasil per masing-masing dari variabelnya gitu. Sedangkan kalau uji F itu dia itu adalah untuk menguji seberapa signifikannya pengaruh seluruh variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependennya. Jadi nanti nilainya itu cuma ada satu ditemukannya karena dia langsung dapat nilai dari gabungan variabel independen X1 yaitu harga saham dengan variabel X2 yaitu nilai aktual kapitalisasinya terhadap variabel dependennya yaitu nilai investasi secara bersamaan atau simultan. Makanya kenapa dinamakan uji F, uji simultan. Dan uji T adalah uji parsial gitu. Nah, pertama aku mau menunjukkan yang uji T dulu nih. Kita bisa fokus ke bagian yang aku bold biru di sini. Nah, kita itu punya 2 variabel independen ya. Berarti kita juga punya 2 hipotesis, teman-teman. H1-nya berarti itu adalah harga saham mempengaruhi secara signifikan terhadap nilai investasi. Itu H1. H2-nya berarti nilai aktual kapitalisasi berpengaruh secara signifikan terhadap nilai investasi. Nah, itu ada 2 hipotesis. Berarti kalau misalkan H1-nya diterima, berarti H0-nya ditolak. Begitupun kalau H2-nya diterima, berarti H0-nya juga ditolak. Karena dia pernyataannya sebaliknya. Nah, kita bisa melihat di bagian probabilitas dari tes statistiknya. Persyaratannya, jika ingin H1 diterima, itu adalah nilai probabilitas dari tes statistiknya adalah kurang daripada nilai alfanya atau 0,05. Gitu. Berarti kalau misalkan dari variabel
independen X1 yaitu harga saham, dia kan nilainya 0,00 ya, dia pembulatan. Dia itu berarti apa? Kurang dari nilai alfanya yaitu 0,05. Berarti H1-nya diterima. Kesimpulannya, harga saham itu berpengaruh secara signifikan dengan arahnya itu positif ya, karena koefisiennya positif terhadap nilai investasi. Karena nilai probabilitas tes statistiknya itu kurang daripada 0,05 sebagaimana nilai alfanya itu. Nah, keduanya juga begitu. Di sini, variabel independen X2, nilai aktual kapitalisasinya, dia itu kurang daripada 0,05 atau nilai alfanya. Gitu. Berarti kesimpulannya, nilai aktual kapitalisasi berpengaruh secara signifikan dengan arah positif, karena dia nilainya juga positif ya koefisiennya, terhadap nilai investasi. Karena nilainya itu, dia probabilitas tes statistik kurang daripada nilai alfanya yang 0,05. Berarti keduanya secara parsial berpengaruh secara signifikan dengan arah positif gitu. Nah, lalu F statistik kita bisa fokus juga sama yang di bold nih, yang di warna biru, di bagian probabilitas F statistik. Persyaratannya juga sama, H1 dan H2 kali terima secara simultan apabila nilai probabilitas F statistiknya itu kurang daripada 0,05 atau nilai alfanya gitu. Nah, di sini berarti kan nilai probabilitas F statistiknya adalah 0,00 ya, pembulatan. Berarti itu kurang dari nilai alfanya yaitu 0,05. Berarti bisa disimpulkan jika harga saham dan nilai aktual kapitalisasi secara bersamaan berpengaruh secara signifikan dengan arah positif karena dua-duanya koefisiennya positif ya, terhadap nilai investasi secara simultan atau secara bersamaan gitu. Berarti baik uji T parsial atau uji F simultan bersamaan itu dia sama-sama berpengaruh signifikan ke arah positif gitu. Nah, koefisien tadi kan gunanya buat melihat arahnya ya, dia positif atau negatif. Lalu gunanya buat apa juga sih? Nah, gunanya koefisien itu adalah juga untuk membuat persamaan regresi dari data yang kita miliki. Nah, teman-teman biasanya tahu kan persamaan itu adalah Y sama dengan B ditambah AX gitu. Nah, B-nya itu kan sebagai konstanta. Nah, sama aja kayak di sini. Berarti Y sama dengan konstantanya apa? Min 2,25 ditambah AX berarti apa? 0,83X ditambah 0,29X gitu. Berarti kalau dibaca langsung runut, Y sama dengan min 2,25 ditambah 0,83X1 ditambah 0,29X2 dan seterusnya ada defisiensi errornya nanti di akhir gitu. Kalau persamaan regresi dari data yang kita miliki. Nah, koefisien ini juga bisa melihat kenaikan yang kita alami jika ada kenaikan atau penurunan satu nilai dari per variabel. Misalkan, terdapat kenaikan satu nilai dari harga saham, maka nanti nilai investasinya juga akan naik sebanyak 0,83 gitu. Karena nanti langsung dimasukin aja ke nilai X1-nya tadi gitu. Kalau misalkan ada kenaikan satu nilai dari nilai aktual kapitalisasi juga akan berpengaruh terhadap kenaikan nilai investasi sebesar 0,29 karena nanti tinggal dimasukin aja satunya itu seberapa kenaikannya ke dalam X2-nya tadi persamaan gitu, teman-teman. Lalu di sini juga ada pilihan yang bisa berguna juga untuk melihat seberapa besar signifikansinya. Dari R square. Di R square-nya itu adalah 81 ya kan, persen. Ini kan 0,81 berarti 81%. Berarti nilai investasi ini dia dipengaruhi oleh variabel harga saham
dan nilai aktual kapitalisasi sebesar 81%. Nah, sisanya berarti ada 19% lainnya itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya selain dari dua variabel tadi gitu. Berarti bisa disimpulkan nilai investasi ini bisa dipengaruhi secara signifikan sebesar 81% oleh dua variabel tertentu, yaitu ada tadi harga saham dan nilai aktual kapitalisasi. Sedangkan sisanya sebesar 19% bisa dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya di luar variabel kedua tadi, harga saham dan nilai aktual kapitalisasi. Nah, cara bacanya seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya aku akan mengolah data ini melalui pengujian asumsi klasik gitu, teman-teman. Bisa dijelaskan di penjelasan selanjutnya. Nah, teman-teman, untuk kita bisa menguji asumsi klasik, kita harus tetap stay di tab yang equation tadi ya, teman-teman. Jangan lupa kita namain dulu deh. Biar nggak lupa, aku equation 1 juga nggak apa-apa. Oke. Nah, kita menguji asumsi klasik itu ada 4. Ada normalitas, ada multikolonialitas, ada heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Nah, yang pertama normalitas. Seperti namanya, kita akan melihat data ini normal nggak sih persebarannya? Apakah menumpuk di bagian kanan, di bagian kiri, atau dia malah sebaliknya, tersebar dengan normal di bagian-bagian kanan dan kirinya, dan seperti lonceng. Dia kanan dan kirinya tersebar dengan baik, dan tengahnya itu mediannya sebagai penumpukan data yang normalnya gitu. Nah, ini normalitas itu bisa dilakukan dengan data kita, data OLS, Ordinary Least Squares. Karena sudah terstruktur gitu kan. Karena setiap perusahaan itu, angkanya itu atau nominal data yang diperoleh itu, ya ada interaksi antar perusahaannya itu gitu. Misalkan perusahaan yang itu kenapa dia nilainya lebih tinggi, karena perusahaan ini jenisnya seperti ini gitu. Ada melihat hubungan antara faktor-faktor jenis perusahaan atau misalkan jenis tahun tertentu itu OLS, Ordinary Least Square, atau sudah terstruktur gitu. Nah, di sini kita stay kan tetap ya di bagian tadi tab yang equation. Kita pilih nih menu-menu yang paling pas di atasnya itu ada view. Nah, di sini kita pilih yang residual diagnostic. Nah, kalau kita mau normality test, kita pilih yang ini. Nah, akan muncul dua nih teman-teman. Di sini ada yang grafik batangnya dan ada yang statistiknya. Nah, grafik batangnya seperti aku bilang, kalau terdistribusi normal itu adalah seperti lonceng. Dia di kanan kirinya ada persebaran data yang seimbang. Di sini kan ada ya, di kirinya ada data, di kanannya juga ada data, dan nanti di tengahnya itu ada persebaran data yang menumpuk gitu. Seperti mediannya gitu. Di sini berarti betul kan ya, tersebar dengan baik gitu. Di kanan dan kirinya dan maupun tengahnya. Nah, lalu kalau dari statistik datanya, kita bisa lihat dari yang sini nih teman-teman, ada Jarque-Bera dan probability. Nah, sebaliknya kalau tadi di bagian uji T dan uji F, dia itu H1-nya diterima apabila dia itu kurang daripada 0,05 gitu. Nah, kalau di sini supaya hasilnya normal, kita itu harus lebih daripada 0,05 supaya H0 yang diterima, bukan H1-nya diterima gitu. Nah, kita bisa lihat yang probability-nya di sini dia 0,35. Berarti nilai probability-nya itu lebih besar daripada nilai alfanya atau 0,05. Berarti dia itu terdistribusi dengan normal atau datanya itu sudah normal bersebarannya dengan baik. Karena nilainya itu lebih besar daripada nilai alfanya yaitu 0,05. Karena di sini 0,35 nilai probability-nya. Nah, kedua tadi kan ada yang namanya itu ya, uji asumsi klasik berupa multikolonialitas. Nah, sayangnya uji multikolonialitas itu kita harus ubah struktur datanya seperti unstructured data yang tidak berstruktur, tidak melihat dia faktor jenis perusahaannya atau per tahunnya. Karena dia asal sembarang aja, yang penting ada data panel.
per perusahaan totalnya dengan per tahun totalnya. Jadi dia tidak menghiraukan per perusahaan keempat tadi, per jenis-jenisnya, dan per tahun-tahunnya dia enggak. Nah, karena kita harus mengubah bentuknya jadi unstructured data, bukan OLS lagi, bukan ordinary least squares, jadi kita belum masuk ke situ teman-teman. Kita beranjak ke uji asumsi klasik yang bisa menggunakan data yang OLS, ordinary least squares, atau yang sudah structured data gitu. Itu kita bisa melihat yang uji heteroskedastisitas. Nah, di sini kita harus stay lagi kembali ke tab yang tadi estimate itu, equation. Nah, kita bisa pencet aja nih yang di menu-menu sini estimate. Nah, udah otomatis kan ya seperti yang di awal, kita pencet oke aja lagi. Oke, sudah kembali ke tab yang estimate equation. Kita pilih yang view lagi nih teman-teman. Masih sama menunya yang residual diagnostik, tapi kita pilih yang heteroskedastisitas gitu. Nah, sudah muncul nih teman-teman. Lalu, yang harus kita lihat tuh apanya sih? Sebentar, aku mau. Nah, di sini ada, muncul ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat terdahulu. Nah, kita bisa mengasumsikannya ini dia mengalami gejala heteroskedasitas atau tidak itu seperti asumsi yang tadi. Dia itu harus menerima H0-nya. Berarti dia itu harus lebih daripada 0,05 supaya H0-nya diterima. Nah, kita pilih yang di sini teman-teman. Bagian dari ada cross section test ya kan? Di sini ada prior testnya. Nah, nih teman-teman. Kita bisa lihat yang bagian nih. Ada Darwin Mason, dia itu berarti 0,47. Ada banyak ya di sini. Ada Hanan Quinn, ada Scowards, dia perbedaan-perbedaan dari metodenya. Tapi yang penting dia adalah heteroskedasitas. Berarti kalau ini semuanya lebih daripada 0,05 atau nilai alfanya, berarti dia tidak mengalami gejala heteroskedasitas. Berarti tersebar dengan baik, tidak hetero, sangat hetero, tersebar kemana-mana mencari itu berarti enggak. Berarti H0-nya diterima gitu. Nah, kita bisa balikin lagi ke estimate, sama langsung okein aja karena udah otomatis. Nah, yang keempat kan ada autokorelasi. Nah, autokorelasi juga sama, dia itu tidak menghiraukan perbedaan faktor dari perusahaan atau per tahunnya. Jadi kita harus mengubah datanya itu menjadi data unstructured atau tidak belum berstruktur gitu. Bisa di selanjutnya. Nah, tadi itu ada beberapa hal yang membingungkan. Kalau misalkan di modul, kan bisa yang memilih metode, sedangkan di sini nggak ada. Ternyata, selain tadi dari bisa melihat yang weighted testnya itu dari Darwin Watson, ya kan? Nah, di atasnya juga ada beberapa pilihan lagi. Nah, kita bisa memilih strukturnya itu atau jenis pilihan pengujiannya itu melalui pengubahan struktur. Nah, tadi seperti aku bilang sebelumnya, kita harus mengubah strukturnya itu menjadi unstructured atau tidak berstruktur gitu. Kenapa tidak berstruktur? Mereka yang penting itu data panel sendiri, ada tahunnya dan ada perusahaannya. Tapi tanpa melihat faktor perusahaannya itu ada perusahaan dibagi menjadi apa dan tahunnya dibagi menjadi apa. Yang penting dia ada perolehan nama-nama perusahaannya full gitu dan tahunnya saja, tapi tidak menghiraukan itu faktornya dari perusahaan yang mana atau dari tahun yang berapa. Nah, caranya itu kita tuh harus mengubahnya kan, mengubahnya menjadi struktur yang unstructured. Nah, itu kita bisa pencet yang file. Nah, kita pencet mulai dari yang nol dulu nih, teman-teman. Di sini kita next, sekarang sudah sesuai. Kita next lagi, kita next, tapi
Nanti di sininya kita nggak ada panel lagi, tapi unstructured atau undated gitu. Kita finish aja. Kita no, seperti biasa. Nah, dia langsung aja nih ada range 80 observation, sampel juga 80 observation langsung gitu kan seluruhnya. Nah, nah habis itu kita jangan lupa bikin equationnya dulu teman-teman. Seperti biasa tadi ya, di quick, di estimate equation. Nah, kita pakai log yang tadi yang sama, Y. Lalu ada juga log dari X1. Lalu ada juga log dari X2. Dan ada C. Ini masih sama ya lah, square. Nah, ini dia udah di adjustment nih teman-teman. Karena tadi kita udah pakai ya unstructured gitu. Kita oke aja. Nah, munculnya seperti ini teman-teman ya. Nah, baru kita bisa melakukan uji-uji tadi secara benar. Ada multikolonialitas, ada heteroskedasitas, dan autokoreksi. Nah, kalau multikolonialitas, kita bisa pilih yang view nih, paling atas nih ya. Kita pilih yang multikolonialitas itu ada di sini. Koefisien diagnostik, dia kita pilih yang variance, inflation, factors gitu. Nah, kita bisa lihat di sini. Ada dari centered VIV-nya gitu. Nah, di sini kalau misalkan dia kurang dari 10, maka H0 diterima atau dia tidak mengalami gejala multikolonialitas atau persebaran datanya kemana-mana. Artinya berarti tidak mencerminkan data yang sebenarnya karena datanya itu tidak bersebar dengan baik. Nah, sebaliknya kalau lebih daripada 10 nilai VIV-nya, berarti dia itu mengalami gejala multikolonialitas atau persebaran datanya tersebar sangat berbeda banget, tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Berarti kalau di sini, karena nilai VIV-nya adalah lebih dari atau kurang dari. Berarti kalau di sini 1,02 dan 1,02 juga sama ya, kurang lebih. Dia itu berarti kurang dari 10. Berarti H0-nya terima. H0 ini adalah data ini berarti tidak terjadi adanya gejala multikolonialitas. Berarti dapat mencerminkan kondisi yang sesungguhnya karena persebaran datanya secara merata gitu kan. Mewakili seluruh data begitu. Nah, multikolonialitas sudah. Sekarang kita ke heteroskedasitas. Tadi kan heteroskedasitasnya kan kita nggak bisa memilih metode ya. Kita hanya bisa melihat yang weight dan unweight. Kalau kita bisa ke estimate lagi, tadi udah otomatis, kita oke aja. Lanjut ke view lagi di sini. Nah, kita pilih yang di sini ada residual diagnostik, kita pilih yang heteroskedasticity. Nah, ada pilihannya teman-teman nih. Kalau di modul kita bisa memilih yang white ya. Oke. Nah, kita bisa ngeceknya itu lewat mana, teman-teman? Lewat dari nih, PBSR square-nya atau probabilitas chi-square-nya gitu. Oke, selanjutnya ada apa? Ada atau korelasi. Nah, caranya masih sama, kita estimate lagi. Ulang. Kita okein lagi. Nah, di sini ada view. Di sini kita pilih yang Nah, di sini ada residual diagnostiknya, kita pilih yang serial correlation LMS. Kita likes to include-nya 2. Kita juga bisa ngeceknya dari ABSR square gitu. Mungkin karena kita tadi jadinya datanya di structure, jadinya keduanya tadi maupun heteroskedasitas dan heterokorelasi dia kurang daripada 0,05. Berarti dia mengalami apa? Mengalami ada gejala heteroskedasitas dan autokorelasi gitu. Gitu teman-teman. Oke. Tapi itu sebenarnya bisa kalau misalkan teman-teman nggak yakin sama hasilnya karena 0,05-nya itu dia di bawah ya. Harusnya kan kalau misalkan kita memenuhi H0-nya berarti harus di atas 0,05. Kita bisa memakai kayak biasa aja teman-teman. Grup statistik habis itu kita yang pilih korelasi gitu.
kita bisa langsung semuanya aja ya. Oke. Nah, tapi memang sesungguhnya kalau di sini kita bisa melihat ya, autokorelasi nih, dia kebanyakan di bawah 0,05 ya, berarti dia pengaruhnya itu tidak signifikan banget tapi positif gitu ya. Gitu teman-teman. Mungkin sekian dari saya tadi berarti kesimpulannya ya. Kalau tadi dari segi pembuatan persamaan regresinya, semua H1-nya itu diterima karena signifikan ke arah positif. Tadi hampir ya, 82%-nya itu dipengaruhi secara signifikan ke arah positif oleh dua variabel independen tadi, ada harga saham dan nilai aktual kapitalisasi, dan 19% atau 18% lainnya itu dipengaruhi oleh variabel di luar dari dua variabel ini. Tetapi untuk tadi uji-uji asumsi klasik normalitasnya itu sudah normal persebarannya melalui dari tadi grafik batangnya sudah tersebar seperti lonceng dan di atas 0,05, tapi untuk data multikolonialitas, heteroskedasitas, dan autokorelasi, karena data kita data panel yang sudah ordinary least squares, itu kita nggak bisa ya, karena sudah perlu lihat normalitasnya aja. Karena kita kalau untuk melihat menu dari ketiganya itu, kita harus mengubahnya menjadi A-structure yang tidak berstruktur atau tidak memperlihatkan adanya faktor dari perusahaannya itu perusahaan dari mana saja atau dari tahun mana saja. Karena itu langsung dicampur aja semua datanya ke 80 sampel tersebut. Jadi hasilnya memang tadi tidak meyakinkan ya, karena tadi dia semuanya di bawah 0,05 sebagaimana H0-nya ditolak dan hasilnya diterima sehingga mengalami gejala multikolonialitas, heteroskedasitas, dan autokorelasi. Gitu teman-teman, mungkin sejauh ini sudah sampai sini aja. Kita bisa bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye. Semoga nilai UAS saya memuaskan.